Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yuyut Dedi Irawan. Saya selaku guru produktif agribisnis tanaman di SMK Negeri 1 Tanjung Palas, Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan mengambil materi teknik pembuatan bedengan tanaman sayuran. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak Ibu dosen penilai untuk memberikan masukan agar lebih baik ke depannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar, teman-temanku, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabar hari ini? Baik, Pak. Ya, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Hari ini siapa yang hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke. Selanjutnya untuk membiasakan kalian membaca, depan membaca. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kabarnya kalau kita budayakan literasi, ya, literasi. Ya, buku kalian sudah ada? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah ada, silakan dimulai. Saya kasih waktu 10 menit untuk literasi. Oke, saya pikir sudah cukup kegiatan literasi kita. Silakan disimpan. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Ya, kemudian nanti ada penilaian kita, teknik penilaian kita, kemudian model pembelajaran kita. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita di kegiatan pembelajaran hari ini ada beberapa, ada 5 yang nanti kita akan dapat pelajari, kita pahami. Ya, yang pertama itu nanti kalian bisa menjelaskan pengertian tentang bedengan. Ya, tentang pengertian bedengan itu apa. Kemudian yang kedua adalah analisis pembuatan bedengan tanaman sayuran. Beberapa kalian analisis, ya, misalkan untuk tanaman sayuran apa yang akan kalian buat bedengan. Apakah di tanaman sayuran buah, tanaman sayuran daun, nanti akan berbeda bentuk bedengannya. Kemudian yang ketiga adalah dapat menyimpulkan pembuatan bedengan. Yang keempat nanti bisa mendesain pembuatan bedengan. Kemudian yang kelima adalah dapat melaksanakan pembuatan bedengan. Ya, jadi nanti tujuan akhirnya adalah kalian bisa membuat bedengan itu sendiri. Kemudian setelah kita dapat tujuan, nanti kita model pembelajarannya itu adalah scientific learning, artinya berpusat pada kalian. Saya hanya sebagai fasilitator. Kemudian nanti model pembelajaran itu adalah PBL, project based learning, artinya kita menciptakan atau membuat produk yang kita akan lakukan nanti adalah bedengan, ya, bedengan tanaman sayuran. Itu adalah project kita. Kemudian penilaian itu ada 3 komponen yang saya dapat ambil. Yang pertama tentang sikap, kedua tentang pengetahuan,
yang keempat tentang keterampilannya. Jadi ini saling berkaitan. Ya, kalau sikapnya bagus, keterampilannya bagus, kemudian pasti juga pengetahuannya bagus. Kan saling berkaitan. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Tidak ada. Kita lanjutkan. Nah, untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, ya, kita lakukan aplikasi terlebih dahulu. Untuk linknya sudah saya bagikan di grup kalian masing-masing. Silakan dibuka dan silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah? Oke, sudah. Jadi nanti saya akan lihat seberapa pengetahuan kalian, seberapa pemahaman kalian tentang materi kita ini. Oke, masih ingat dengan materi yang lalu? Masih Pak. Ya, silakan Ilham. Apa yang Ilham? Tentang pengolahan tanah Pak. Pengolahan tanah. Ya. Pengolahan tanah. Jadi proses pengolahan tanah itu seperti apa Ilham? Di tanahnya dibersihkan Pak. Oke, dibersihkan dulu baru dibuburkan. Membuburkan menggunakan apa? Kultivator. Menggunakan kultivator. Ya, materi yang lalu sebelumnya adalah kita melakukan pengolahan lahan dari proses sanitasi atau pembersihan lahan, kemudian penggemburan. Ya, penggemburan ini bisa dilakukan manual atau menggunakan mekanisasi. Nah, ini di sini ada pengertian bedengan. Nah, ini bentuk bedengan seperti ini. Ya, bentuk bedengan seperti ini. Panjangnya, kemudian lebarnya. Kemudian di sini ada beberapa itu bedengan ini paret. Begitu juga di sebelah ini. Nah, ini beberapa pengertian bedengan. Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa harus membuat bedengan? Oke, selamat. Untuk mencegah tanaman dari serangan hama dan penyakit, Pak. Mencegah serangan hama dan penyakit. Oke, bagus. Ada yang mau namakan? Saya Pak. Silakan. Menjaga kelembapan pH suhu dan ketercukupan air Pak. Oke, untuk menjaga kelembapan tanah, kemudian pH tanah, serta kecukupan air. Oke, terima kasih. Ya, jadi membuat bedengan itu ada beberapa manfaatnya. Ya, di dalam bedengan itu nanti akan beberapa hal ini. Yang pertama itu sebagai media tumbuh tanam. Ya, sebagai media tumbuh tanam. Jadi tanaman itu nanti akan kalau ada tempat yang bagus, seperti ketika kalau kita tidur. Kalau kita ada tempat tidur, kita akan merasa yang tempat yang nyaman, kita tidurnya enak. Begitu juga dengan tumbuhan. Kalau ada tempatnya yang bagus, ya, itu akan tumbuhnya akan maksimal. Nah, seperti itu bedengan. Pertimbangan pembuatan bedengan. Yang pertama adalah panjang atau pendeknya. Jadi tergantung dari lokasi lahan kalian punya. Ya, seberapa panjang, seberapa lebar bedengan kalian nanti akan mempengaruhi panjang pendeknya bedengan. Kan tidak mungkin kalau dalam 1 hektar kita akan panjangnya itu 1 hektar, 100 meter belakang. Ya. Kemudian tinggi tanaman, tinggi bedengan. Tinggi bedengan ini dipengaruhi oleh jenis tanaman yang akan kita tanam. Ya, apakah tanaman sayuran daun, tanaman sayuran buah, itu juga akan mempengaruhi tanaman. Nah, ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan tanamannya. Seperti tadi, jenis tanaman apa yang akan kita tanam? Ya, itu pilihannya. Jenis tanaman apa? Kemudian pemilihan tanah. Lokasi lahan kita di mana? Apakah di lereng gunung, di bukit, di tanah datar? Ya, itu nanti akan mempengaruhi pembuatan bedengannya. Kemudian yang ketiga adalah iklim. Ya,
iklim ini sangat mempengaruhi. Kalau iklim kita kering, otomatis kita tidak membuat bedengan, tinggi bedengan itu tidak terlalu tinggi. Drainase itu umumnya kalau minimal itu sekitar 50 cm sampai 55 cm ya. Tergantung jenis tanaman apa yang akan kita pakai. Kemudian jenis lokasi lahan dan mana yang akan kita pakai. Nah, seperti di gambar ini. Nah, ini tanaman seperti ini. Berarti ini drainase seperti ini. Nah, ini drainase. Ya, ini bedengannya, ini drainase. Ini tidak terpisahkan. Jadi harus ada drainase yang baik. Lanjut. Nah, ini tentang peralatan pembuatan bedengan. Ada yang peralatan sederhana, ada yang peralatan modern, ya menggunakan mekanisasi. Jadi tenaganya sudah tidak menggunakan tenaga manusia untuk membuat bedengan. Ya, prosesnya lebih cepat jika dibandingkan dengan manual. Berapapun hektar kalau kita menggunakan mekanisasi akan lebih cepat selesai. Nah, ini ada beberapa pembuatan bedengan. Ya, video dalam beberapa pembuatan bedengan. Nanti silahkan dilihat. Ada yang kedua di sini harus disiram dulu ya, disiram teman-teman lainnya. Kalau di sini ya, kalau di tanah kering, alangkah baiknya di air dulu untuk mempergunakan dalam penyiraman. Kalau kering itu dia akan susah. penyiraman seperti ini, proses penyiraman seperti ini. Ya, karena saat ini untuk irigasi dari desa itu sudah kering teman-teman. Jadi desa menggunakan bermain untuk pelayanannya seperti itu teman-teman. Tahap yang pertama teman-teman. Jadi yang ketiga teman-teman ya, nah di sini syarat dasar pembikinan bedengan yang tidak kalah penting. Oke, dari penjelasan video ini bisa dipahami tentang cara pembuatan bedengan? Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lakukan diskusi, ya. Diskusi tentang proses pembuatan bedengan. Ya. Silakan untuk gabung kelompoknya. Kita memakai kelompok yang minggu lalu, ya. Kita minggu pertama sebelumnya. Silakan nanti kalian gabung, nanti kita akan saya kembalikan ke KPD. Oke, silakan digabung. Dibaca, dimengerti, dipahami. Ya, silakan dikerjakan di KPD-nya tentang proses pembuatan, nanti teknik pembuatan bedengan itu. Ya, silakan cari referensi tambahan, bisa dari internet, dari buku, atau dari mana yang lain yang relevan untuk mendukung tugasnya. Ya, jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan dengan saya. Oke, mulai sekarang. Untuk menentukan saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Oke, sekarang. Oke, gimana? Ada kesulitan? Ada Pak? Ada kesulitan? Menyusun proyeknya? Oke, kalau tidak ada, kegiatan selanjutnya
berdasarkan proyek yang kalian buat tadi, kita laksanakan kegiatan di lapangan, kita membuat bedengan. Ya, tetapi sebelum kita keluar untuk membuat bedengan atau praktik membuat bedengan, saya bagikan LKPD untuk proses atau langkah-langkah kerjanya. Oke, silakan ke kelompoknya. Tolong dipahami, dibaca dulu terlebih dahulu tentang langkah kerja pembuatan bedengan. Jika ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada yang bertanyakan? Oke, kalau tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, kegiatan kita hari ini kita membuat bedengan, ya. Di sebelah kiri kalian atau sebelah kanan kalian itu adalah lahan yang akan kita buat bedengan. Kemudian ada beberapa peralatan yang kita akan gunakan, seperti cangkul, meteran, dan beberapa tali nilon untuk mengukur. Nah, nanti untuk proses pembuatannya itu nanti diukur, ya, lebar bedengannya itu 1 meter, kemudian panjang drainasenya itu nanti kalian buat 50 cm, ya, 50 cm, kemudian sisanya ngikuti, ya. Ingat, untuk lebar bedengan berapa meter? 1 meter. 1 meter, ya. Kemudian lebar drainase 50 cm, ya. Nanti silakan dikerjakan, hati-hati menggunakan cangkul, ya, karena itu benda tajam. Nanti kalau tidak hati-hati nanti ada terluka. Oke, bisa dipahami? Jawab bisa. Oke, bisa. Nanti saya akan melihat hasil dari kalian, saya akan nilai, ya, saya akan nilai hasil dari kalian. Oke, itu dari saya. Silakan dikerjakan, silakan ambil alatnya dan bahannya. Kalian perhatikan, ini kita ngukur dari sini tentang lebar bedengannya. Ini nanti lebar bedengan 1 meter, kita ambil dari ujung dari sini, kita nanti ukur. Coba tolong dipegang. Itu kurang berarti ini 1 meter, ya. Satu kurang ke belakang. Ya. Setelah itu ini ada 1/2 meter atau 50 cm. Ya. Nanti yang ini nanti dibagi 2, ya, bisa ke kanan ke kiri, ya. Bisa dipahami? Nah, begitu seterusnya, nanti mengikuti yang lain. Oke, nanti untuk dia lurus, silakan nanti cari tali. Ini ada tali, kalian ikat. Kemudian nanti ditarik ke sana, ya, tarik ke belakang sana. Coba. Silakan dikerjakan. Kegiatan kita untuk praktikum sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan pembersihan alat dan penyusunan bahan-bahan yang kita gunakan.
setelah itu silakan kalian masuk kelas untuk mengerjakan atau mendiskusikan hasil proyek kalian tadi. Ya, nanti kita ada diskusi dan tanya jawab. Mungkin itu saja, silakan dikerjakan. Bapak, masuk Pak. Oke, kita tadi sudah melakukan kegiatan praktikum. Selanjutnya kita melakukan pembuatan laporan sederhana tentang kegiatan praktikum kita. Silakan nanti didiskusikan dengan kelompok kalian. Bagaimana cara tadi yang sudah kalian lakukan, apa langkah-langkahnya yang kalian lakukan tadi. Silakan cari tambahan referensi. Kalian bisa browsing, bisa buka buku atau dari bahan yang lainnya yang bisa mendukung dalam hal diskusi kalian. Ya, oke. Oke, kalau sudah oke, silakan dikerjakan diskusi dengan teman sekelompoknya. Untuk formatnya bebas ya, untuk laporannya. Jadi kalian boleh berkreasi sendiri gimana cara membuatnya. Gimana? Kalau masih kurang paham, silakan ditanyakan dengan saya. Gimana? Sampai di mana? Ada kesulitan? Sudah Pak. Sudah selesai? Sudah Pak. Mau tiga di mana? Nambah Pak. Karena dia sudah selesai. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dari kalian lakukan presentasi. Kelompok apa yang presentasi? Oke, kelompok dua silakan maju. Yang lain tolong diperhatikan dan siapkan pertanyaan untuk kelompok dua. Geser. Tolong geser. Jangan geser. Oke, silakan. Yang lain tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, bagaimana sebaiknya pembuatan jaringan berdasarkan pengamat studi langsung ke lapangan serta beberapa referensi dari petani profesional di daerah. Dalam pembuatan lahan dengan jaringan, sebaiknya dari arah utara ke arah selatan karena dapat mempermudah proses fotosintesis. Maka
makanan. Seperti diketahui bahwa tujuan dari fotosintesis yaitu untuk menghasilkan makanan berupa glukosa yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang, reproduksi, melakukan aktivitas fisiologis sehari-hari. Selain itu, arah bedengan dari utara ke selatan dapat mempertinggi laju pertumbuhan tanaman, mempercepat dalam pembelahan sel-sel di daerah meristematik tanaman, serta membuat tanaman lebih sehat dan cepat menghasilkan bunga dalam jumlah yang melimpah. 2. Rincikan bahan yang telah diolah. Cara pemetaan bedengan. 1. Pemetaan ukuran lebar bedengan, lebar saluran drainase, dan arah bedengan. 2. Gunakan tali dan agil untuk tanda dari ukuran tersebut, baik lebar maupun panjang. 3. Naikkan atau gali tanah yang ada pada bagian saluran drainase. 4. Tempatkan tanah galian tersebut pada permukaan bedengan sambil diratakan dan dirapikan. 5. Atur tinggi bedengan sesuai kebutuhan tanaman dan kondisi jenis tanah. 6. Saluran drainase usahakan rata permukaannya agar air tidak menggenang. 7. Buatlah saluran drainase keliling untuk kelancaran pembuatan air. Dapat. Oke, itu presentasi dari kelompok 2. Silakan dari kelompok yang lain untuk menanggapi dari apa yang dipaparkan oleh teman-teman kalian. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan, Bara. Kalau lahan dari ukuran 20 meter akan mendapat 14 bedengan. Kalau ukuran 50 meter dapat 2 bedengan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bahan. Jadi lahan 50 meter, jadi 50 meter dibagi 1,5 meter dan diubah lagi ke sentimeter dengan 5.000 dibagi 150 sama dengan didapat bedengannya sekitar 34 bedengan. Oke, terima kasih. Oke, sudah cukup. Ada yang lain yang menambahkan? Sudah kalau. Oke, kalau tidak ada, berikan aplaus untuk teman-teman kalian. Silakan, duduk kembali. Sekian dari kami dan terima kasih. Ya. Oke, terima kasih kelompok 2 yang telah presentasi. Bagi kelompok yang lain silakan nanti bila ada kekurangan silakan ditambahkan, disesuaikan dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu kita bagian menyimpulkan dari apa yang sudah kita lakukan tadi dari awal kita pembelajaran sampai dengan kita melakukan kegiatan praktikum di lahan, ya. Kita simpulkan. Silakan siapa yang mau menyimpulkan tentang kegiatan kita hari ini? Coba. Oke, silakan kita. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah hari ini kita telah belajar tentang pengertian bedengan, fungsi bedengan, arah bedengan, faktor yang diperhatikan dalam pembuatan bedengan, peralatan dan cara pembuatan bedengan pada tanaman sayuran, serta kita sudah melaksanakan praktik pembuatan bedengan, kemudian membuat laporan hasil praktik dan mempresentasikan hasilnya. Setelah mempelajari materi pembuatan bedengan tanaman sayuran, sangat penting untuk dilakukan karena banyak manfaat yang bisa diperoleh, diantaranya sebagai media tumbuh untuk penanaman jenis tanaman budidaya untuk mencegah tanaman dari serangan hama dan penyakit. Oke, terima kasih Ilham. Ya, jadi sudah dilakukan kegiatan kita hari ini. Ya, kita sudah mempelajari tentang fungsi bedengan, kemudian pengertian bedengan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan bedengan atau teknik pembuatan bedengan, sampai kita melakukan pembuatan bedengan, ya, dengan tadi lebar bedengan itu sekitar
1 meter, kemudian paret atau drainase itu sekitar 50 cm. Ya, kalian sudah buat dan sudah dilakukan. Saya harap apa yang kalian lakukan tadi menjadikan pembelajaran buat kalian. Nah, untuk mengukur tentang ketercapaian pengetahuan kalian, kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran di hari ini. Kita selanjutnya adalah melakukan post test, ya, post test untuk mengetahui seberapa besar tentang pemahaman materi yang sudah disampaikan dari awal tadi sampai kita melakukan kegiatan praktikum tadi. Nanti kita ukur, kita akan lihat di awal tadi kita melakukan pretest, nanti skornya berapa, kemudian di saat post test kita lihat apakah ada grafik, nanti ada kenaikan tentang pengetahuan kalian, tentang pemahaman kalian, ya, kita ukur ya sejauh mana pemahaman kalian. Oke, silakan siapkan handphone kalian, buka link yang sudah di grup tadi ya, yang kita sudah buka. Silakan dikerjakan ulang untuk melakukan post test. Ya, linknya sudah ada di grup tadi. Silakan dikerjakan. Kita mulai dari sekarang. Ada cerita? Saya sudah dapat semua. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah. Kemudian mungkin kegiatan kita hari ini sampai di sini saja. Ya, saya sedikit memberikan kita melakukan refleksi dulu tentang kegiatan kita hari ini. Ya, tadi ada beberapa ya yang sudah kita belajar ya, dari awal kita mempelajari tentang fungsi bedengan, kemudian pengertian bedengan, ada beberapa pengertian dari atau
drainase, ya, tentang kegunaannya, tentang manfaat dari bedengan itu. Saya harapkan dengan kita mempelajari ini kalian bisa mengerti tentang manfaat-manfaat itu, ya, tentang kegunaan-kegunaan itu, sehingga kedepannya kalian bisa menggunakan, kalian bisa menerapkan pengetahuan kalian ini yang didapatkan di sekolah untuk mengedukasi, ya, mengedukasi masyarakat atau keluarga kalian di rumah, di kampung, ya, sehingga ini akan jadi pembelajaran yang keberlanjutan, ya, selain terus menerus saling mengajari, ya. Mungkin itu aja untuk minggu depan kita atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pemberian pupuk dasar pada lahan bedengan yang sudah kita lakukan tadi, sudah kita praktek tadi, sehingga nanti pada saat penanaman itu banyak nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman yang akan kita tanami, ya. Mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan? Sudah dipahami? Oke, kalau sudah dipahami silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-temanku, sebelum kita menghadiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Riri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.